Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak kebaikan dan amal saleh. Mudah-mudahan ibadah maghrib yang sudah kita laksanakan dicatat sebagai amal saleh. Dan alhamdulillah kita duduk sejenak di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi bukti dan saksi di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan majelis ini bisa semakin mendekatkan diri kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua tidak akan bisa terjadi kecuali kalau Allah yang mengizinkan. Tidak ada satupun ibadah yang bisa terlaksana kecuali kalau seandainya Allah mengizinkan kita untuk melakukannya. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok, figur, contoh konkret dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau tahu bagaimana cara bersyukur, Rasulullah contoh konkretnya. Syukur tidak hanya ucapan lisan, syukur tidak hanya dengan mengucapkan kata alhamdulillah, tetapi syukur itu harus diikutkan dengan syukrul jawarih, syukur anggota tubuh. Kalau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Untuk apa sehat itu kita gunakan? Itu bukti kita bersyukur. Kalau dilebihkan pula harta kita oleh Allah, tidak juga hanya cukup sekadar mengucapkan alhamdulillah. Apa pula kita lakukan terhadap harta kita itu? Itulah yang akan menentukan syukur kita. Oleh karena itu, Aisyah Ummul Mukminin terheran-heran ketika menengok Nabi sholat itu bengkak-bengkak kakinya, tumitnya. Maka bertanyalah Aisyah, ya Rasulullah, bukankah kamu sudah diampuni dosanya? Bukankah kamu sudah dijamin masuk surga? Lalu untuk apa amal-amal yang sebegitu seperti seolah-olah mempersulit diri? Karena sampai bengkak-bengkak tumitnya. Jawaban Nabi singkat saja ketika itu. Apa jawaban Rasul? Apala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku ingin untuk menjadi hamba yang bersyukur? Berarti ibadah Nabi untuk mensyukuri nikmat Allah karena dia sudah dijamin masuk surga. Awak ada jaminan tak? Tak ada seorang jawab nu kena jamin gini kan. Kalau Nabi lah dijamin tu contoh ibadah hanya sekadar untuk bersyukur. Sedangkan kita beribadah untuk berharap apa yang belum pasti. Oleh karena itu memang harus menjadi pertimbangan kita bersama untuk tetap bersemangat ibadah. Mudah-mudahan janji Allah semuanya bisa kita dapatkan, yaitu masuk surga di akhirat kelak. Kita berharap mudah-mudahan
Salawat yang kita berikan kepada Nabi kita membuat kita bisa mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita pada malam hari ini melanjutkan kajian maqasid syariah dalam hukum-hukum keluarga. Kemarin yang terakhir yang kita bahas adalah berkaitan dengan hak-hak suami dan istri. Agama mengatur sebagai bukti bahwa agama kita peduli dalam membangun keluarga. Selagi kita ikut aturan itu, maka insya Allah keluarga atau kehidupan berkeluarga yang kita jalani insya Allah tetap akan nyaman, tenang, mendatangkan ketentraman. Beberapa poin saya kira sudah kita sampaikan, baik terkait dengan hak suami atas istri ataupun hak istri atas suami. Yang terakhir kemarin itu yang kita bahas, poin yang ketiga itu adalah hak suami dari istrinya. Ini poin yang terakhir kalau tidak salah, di mana dikatakan antahfadha syarafahu wa tasuna 'irdahu wa tuhafidha 'ala malik. Dia jaga kemuliaannya, dia jaga kehormatannya, sekaligus dia jaga hartanya. Jadi kemuliaan suami sebenarnya ada pada penjagaan istri. Karena betapa mudah istri itu untuk menyebarkan kekurangan-kekurangan yang ada pada suami. Kekurangan yang ada pada suami bukan untuk disebar-sebarkan, tetapi untuk diselesaikan bersama. Karena yakinlah kekurangan yang ada pada suami mungkin bisa ditutupi oleh istri. Ketika dia dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya karena siap untuk menutupi kekurangan itu. Nah, oleh karena itu ngelapornya jangan keluar. Ngelapornya cukup di dalam saja, selesaikan di dalam. Ini kadang-kadang enggak terjadi sesuatu, ngelapornya ke Facebook. Langsung ditulis di Facebook. Nanti mungkin minta tanggapan dari kawan-kawannya yang ada di Facebook itu. Itu sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan bisa mendatangkan masalah baru. Oleh karena itu, kalau terjadi masalah, kita minta selesaikan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk. Ketaatan kita kepada hukum-hukum Allah dalam masalah keluarga membuat kita insya Allah akan mendapatkan petunjuk dalam setiap masalah yang dialami. Tidak ada satupun keluarga yang tidak bermasalah. Bohong dia kalau dia mengatakan kami tidak ada masalah, katanya. Bohong. Pasti ada. Semua kita punya masalah dalam keluarga. Tinggal lagi bagaimana menyelesaikan masalah. Islam itu hadir untuk membawa konsep menyelesaikan masalah itu. Oleh karena itu kembali kepada Islam. Bagaimana cara agama dalam menyelesaikannya? Bagaimana agama membimbing kita dalam mengurusi persoalan keluarga? Salah satunya ya seperti tadi itu. Jangan agar keluarga tetap menjadi baik, jangan sekali-kali membocorkan rahasia keluarga, karena itu hanya akan mendatangkan masalah baru. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Sebagai bukti bahwa agama kita ini peduli dengan keluarga, agar keluarga menjadi baik, maka diatur pula oleh Islam al-huquq bainal auladi wal walidain. Hukukul aulad wal walidain disyariatkan pula. Apa itu?
hak-hak antara anak dengan ayah, anak dengan orang tua. Kalau kemarin suami istri, satu keluarga tidak hanya terdiri dari suami istri. Kalau bau-baunya nikah, suami istri kaji. Tapi kalau lah setahun lebih, kemungkinan besar dia diberikan keturunan. Maka datanglah jumlah baru dalam berkeluarga. Dan itu nikmat yang luar biasa. Maka orang kalau sudah menikah, yang diharapkan adalah anak, hadirnya anak. Maka hadirnya anak itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tahu juga kawan, kalau alun menikah, apa pertanyaan? Bilo yolenya. Alun yolenya orang Allah dohanya. Kalau lah menikah, tahu balik. Apa pertanyaan? Alah nikah lihat ada itunya dah. Alah punya anak. Berapa orang anak kini? Berganti pertanyaannya. Dan itu menandakan bahwa itu adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu, dinanti-nanti. Diberikanlah karunia itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kekuasaan Allah. Hanya atas kehendak Allah semata kita memilikinya. Berapa yang akan kita miliki semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atau jangan-jangan tidak memiliki, itu juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada yang harus dipersoalkan, tidak ada yang harus disesali. Kita mau dikasih oleh Allah anak satu, itu tidak bisa kita protes. Ada kan anaknya sudah tuh tidak ditipu. Ada sampai 7, tidak dia udah datang ke 8. Atau tidak lah tidak dia alunnya masuk tidak dia lah. Masalahnya dan pernah ada pertanyaan. Ada orang nelpon, Pak Ustaz, boleh bertanya apa masalah keluarga? Apanya? Baru istri saya melahirkan anak pertama. Selesai masa nifas. Akhirnya tiba nang kedua Ustaz. Alun siap solehnya, boleh kami gugurkan. Itu pertanyaan. Berarti alunnya dia lah tapi dibeda lah tak. Ada orang lelamo nanti tapi oleh karena itu jangan jadikan ini sebagai persoalan dalam keluarga. Ya, tidak ada apa namanya, kau salahnya, tidak bisa natur. Tidak ada harus disalahkan. Memohon kepada Allah. Nabi Ibrahim dia umur 80, udah dapat anak. Nabi Ibrahim hanya memiliki anak setelah umur 80 tahun. Halo mau menanti. Dan Rasul kita Nabi Muhammad SAW punya anak hanya dari Khadijah bintu Khuwailid dan satu yang dari Maria Qibtiyah. Sedangkan dengan istri-istri yang lain, dengan Aisyah Rasul tak punya anak. Dengan Zainab binti Jahsh Rasul tak punya anak. Dengan Ummu Salamah Rasul tidak punya anak, hanya dengan Khadijah. Oleh karena itu, kok terjadi umpama, jangan jadikan itu sebagai persoalan dalam keluarga. Itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa kita protes. Kita hanya bisa memohon, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, lalu maksimal dalam melakukan ikhtiar kita, dan biarkan Allah yang menentukan takdirnya untuk kita. Dan semua takdir Allah adalah baik.
Semua takdir Allah dalam kehidupan kita tidak ada yang buruk, semuanya adalah baik. Oleh karena itu kita perlu bersyukur dalam setiap saat. Nah, ketika Allah sudah berikan anak, diatur hak-haknya. Nah, itulah Islam datang untuk mengatur al-huquq bainal aulad wal walidain. Hak-hak antara anak dengan orang tuanya. Ada nanti hak anak dari orang tua, berarti kewajiban orang tua. Ada pula nanti hak orang tua dari anak, berarti kewajiban anak. Dan semuanya ada ketentuannya berdasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat satu persatu, dimulai dari hak al-aulad 'ala al-aba. Hak anak dari orang tua, dari ayahnya, dari ibunya. Yang kalau di buku ini hanya disebutkan 2 sebagai contoh, tetapi saya ingin menambahkan karena dalam referensi yang lain kita bisa menemukan hak-hak yang mesti didapatkan oleh anak dari orang tuanya, dari ayahnya. Di antaranya adalah mencarikan ibu yang baik. Berarti hak anak itu sudah ada di pundak ayah sebelum anak itu lahir. Kalau mau jawab, maaf kan nado-nadonya kan. Maka seorang ayah, calon ayah, mesti mencarikan ibu yang baik untuk anaknya. Karena itu nanti akan berpengaruh bagi anak itu sendiri. Kalau seandainya hidup seorang anak di tangan ibu yang tidak baik, niscaya anak akan menjadi tidak baik juga. Apalagi dalam sebuah syair dikatakan al-ummu madrasatun in a'adatta jilan tibal ahraqi. Ibu itu adalah madrasatul ula. Sekolah pertama bagi anak itu adalah ibu. In a'adattaha a'adatta jilan tibal ahraqi. Jika kamu mempersiapkannya dengan baik, kamu telah mempersiapkan generasi yang gemilang. Maka gemilangnya sebuah generasi itu ada di tangan para ibu. Nah, oleh karena itu, ini tugas berjenjang sebenarnya ini. Seorang ayah atau seorang calon ayah mesti mencarikan ibu yang baik bagi anaknya. Bagaimana cara mendapatkan ibu yang baik itu? Tentu ada orang. Dan yang tidak lahir seorang ceritujer, berarti dia dididik dan berasal dari keluarga yang baik, yang ayahnya juga sudah mendidiknya. Nah, Umar bin Khattab itu pernah berpesan seperti itu. Pilihkan ibu yang baik untuk anak-anak kalian. Dia berpesan kepada sahabat-sahabat yang lain, dan itu ternyata menjadi hak bagi anak. Kemudian memberikan nama yang baik. Memberikan nama yang baik. Kenapa harus nama baik? Karena nama itu adalah doa. Nama itu doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian dalam persoalan nama. Ada nama sahabat itu banyak diganti dan Nabi. Yang tidak elok arti dah. Ada sahabat namanya Sa'bun itu arti sulit itu. Ada ganti deh Nabi, ubah namanya Sahal itu arti mudah, senang. Kalau itu artinya kesulitan, kalau nencik lain artinya kemudahan, maka diganti oleh Nabi. Kalau untuk memerah susu onta,
Ketika Nabi memilih orang-orang yang akan memerah susu onta, tanya nama ya. Kalau nama tengok nama-nama yang agak parah, arti tak suruh Nabi tu. Pilih ada nancak nama beliau seorang kojo kan ya. Macam-macam nama orang-orang dahulu sebelum mereka masuk Islam. Rasul atau Umar bin Al-Khattab ada dalam satu kisah ditanya oleh siapa namanya? Syihab berarti panah ada api di ujung. Panah ada api di ujung, berarti panah beracun. Nama Yawang ni ada sabu ada satu nama arti dokek-dokek itu juga api-api juga lah. Apanya pai baliknya umang tebakau gini ni. Balik umang tebakau. Inilah persoalan nama. Jadi jangan dianggap nama itu kan apalah arti sebuah namanya kan. Itu tidak sampai dah. Apalah arti sebuah nama harun tidak ada. Adam alaihi salam ketika dia sudah diciptakan oleh Allah, apa yang pertama dia jauh dari Allah Ta'ala? Nama kan? Wa 'allama Adamal asma kullaha. Allah ajarkan Adam itu al-asma kullaha, nama-nama segala sesuatu. Oh, beda Adam dulu sesuatu nama. Karena nama itu berarti penting. Nah, oleh karena itu, hak seorang anak dari ayah ternyata juga diantaranya memberi nama yang baik. Dan Rasul mengatakan nama yang paling baik itu kata Rasul ada dua. Pertama Abdullah, yang kedua Abdurrahman. Boleh dicek ni tu siapa kan yang mau beri nama anak. Kau nama orang tua lalu kan. Nama orang tua lalu. Padahal Rasul mengatakan itu. Tetapi ketika Nabi mengatakan khairul asma itu adalah Abdullah wa Abdurrahman, memang tidak harus itu nama orang. Tapi Nabi sekarang sedang mengajarkan kita untuk membuat sebuah nama, sebuah sebutan. Abdullah hamba Allah. Abdurrahman hamba Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Jadi diharapkan dia juga pengasih dan penyayang. Memang tidak harus itu nama, tapi intinya adalah Nabi sedang mengajarkan kita bagaimana kita memilih nama untuk anak-anak kita. Karena nama itu akan dipanggil. Coba kalau buruk nama, tua imbau tiai, tak akan buruknya sudah. Ni tua imbau tiai. Oleh karena itulah Nabi merubah nama tadi itu. Kan nama kan untuk dipanggil. Dulu pada masa dahulu ada orang-orang memilih nama itu nama-nama hewan. Nama-nama hewan yang umpama asad atau pahat. Pahat tu singo ya, asad singa. Ada yang beri nama itu tujuannya untuk memberikan semangat. Boleh nampak semangatnya nanti dalam menjalani kehidupan. Nah, oleh karena itu ternyata itu juga adalah menjadi bagian dari hak anak. Jangan sampai malu anak awak kadang nyawa ambil nama. Nah, oleh karena itu juga namo nan lelok tu jangan dia berubah. Nya Abdurrahman nama, tapi ndak Abdurrahman yang berubah. Jangan buat lama lah. Aku ada lah sih kok. Ada nama yang sudah bagus, tapi ada lo tradisi dekat awak. Bapak kalau ndak baik bau contoh apa
Sudah apa yang tertulis. Sehingga banyak orang tidak tentu nama asli dia dah. Sampai bawa siapa apa ikonnya. Dia tidak orang sikor dia. Apa sedih sapi kalau tadi? Lain-lainnya kenyanya. Itu sebetulnya tradisi yang kurang baik. Ketika sudah diberikan nama yang baik, maka sesungguhnya nama yang baik itulah yang mesti untuk dipanggil, dan setiap kali kita memanggil berarti kita sedang mendoakannya. Berapa kali diimbau saya, baik dari ayahnya atau ibunya atau kawannya, itu semua adalah bagian dari doa. Baik, yang berikutnya tadi diawali mancai ibu yang baik, kalau lahir nama yang baik. Kemudian adalah an-nafaqah, nafkah. Dan nafkah ini sebenarnya juga mulai dari awal keberadaan dia. Apa hukumnya seorang ayah yang melalaikan kewajibannya pada saat istrinya mengandung? Tidak baik nafkah. Pada ini mengandung berdosa. Kenapa demikian? Ada dua nafkah yang sedang dia abaikan. Nafkah untuk istrinya sendiri dan nafkah untuk anak yang ada di dalam rahim. Oleh karena itu, ini menjadi satu kewajiban. Karena nafkah itu mau sebagai sebuah kewajiban. Berdosa kalau seandainya tidak diberikan. Dan kewajiban nafkah itu ada pada tangan suami. Nafkah tidak pada tangan istri. Caklah kayo bini, sang suami mesti memberi nafkah. Kalau diminta nafkah dari bininya, bini kayo, tidak boleh lakinya banyak bini rumahnya. Tidak. Itu tidak ya namanya. Nafkah mana ini? Maka di sisi ini ibu-ibu gembira dia nih. Karena harta istri adalah untuk istri, harta suami adalah untuk karena galak belakang ini lah. Harta istri milik istri, harta suami kalau milik istrinya. Tidak boleh harta istri menjadi milik suami, karena bukan kewajiban dia. Bahkan dalam kajian fikih tidak boleh suami memberikan zakat fitrah ke istrinya, karena kewajiban dia untuk menafkahi. Tapi bini boleh memberi zakat fitrah ke awak. Nampak awak ada lekoi yang kelasang kan. Selagi kan Idul Fitri, bangnya ke zakat fitrah untuk abangnya boleh, harus sah. Hendak kau nya pada keadaannya, abang musikin nih. Karena yang berhak mendapat adalah miskin. Secara hukum boleh, tapi suami tidak boleh memberikan zakat fitrahnya kepada istrinya karena di bawah tanggung jawabnya. Maka tidak boleh memberikan zakat fitrah untuk orang yang di bawah tanggung jawab kita. Tidak boleh. Boleh untuk yang bukan dalam tanggung jawab. Boleh tidak bayar zakat fitrah ke saudara? Apakah saudara menjadi kewajiban kita? Secara hukum tidak. Kalau diberikan itu sunnah dan fadilah. Itu sebagai sesuatu yang memang baik, sangat baik sekali. Tapi bukan menjadi sebuah kewajiban. Oke? Nah, jadi yang pertama an-nafaqah, mulai dari awal keberadaannya dan dia berada dalam rahim ibunya. Nah, kalau dia sudah lahir, maka ada ayat fa in arba'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Fa in arba'na lakum, jika mereka, ini perempuan, arba'na itu hunna, kaum perempuan, mereka menyusui anak-anak bagi kamu, memang itu kerja perempuan. Dan itu kewajiban dia pula untuk melakukannya. Tak bisa diayar.
Maka agama sudah mengatur mana yang harus dikerjakan oleh seorang ayah, mana pula yang menjadi tugas ibu. Fa in arda'na lakum, jika mereka menyusui anak-anak bagi kamu, fa'atuhunna ujurahunna, maka berikanlah kepada mereka ujurahunna. Ujur itu jamak dari ajrun. Ajrun itu kalau dibawa ke bahasa Arab semacam upah, berarti ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dibayarkan. Baik ibu langsung menyusui sendiri anaknya, ataupun anak disusui oleh perempuan-perempuan yang lain. Boleh enggak anak disusui oleh perempuan yang lain? Boleh, seandainya ada tuntutan biaya, ada yang harus dibayar, maka seorang ayah berkewajiban untuk membayarnya. Ini makna fa'atuhunna ujurahunna, berikan mereka upah-upahnya. Kalau pada masa dulu soal menyerahkan anak kepada orang lain untuk disusui itu sangat masyhur. Bahkan Nabi kita sendiri ketika kecil dia disusui oleh Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad, jauh di perkampungan sana, sehingga Nabi mendapatkan kefasihan bahasanya melalui keberadaannya di dusun-dusun Arab ketika itu. Emang bahasa masih terpelihara, disusui. Oleh karena itu tuntutan biaya semuanya itu bagian dari nafkah. Kalau di kita mungkin sudah jarang seperti itu. Yang ada ke awak kadang, nah ini perlu diperhatikan. Umpama anak tetangga menangi, kebetulan yang rumah sebelah itu ada ibu yang memang masa menyusui. Apa dek menangi jeronya? Ibu menengok, beliau jangan menangi, diberi susu dah. Ini hati-hati nih. Kalau itu terjadi dan susu yang diberikan itu sampai 5 kali hisab, khamsu radha'at, maka yang disusuinya tadi menjadi saudara susuan bagi anak-anak yang menyusukan tadi, dan dia haram untuk menikah. Soal sesama gadang nyusuk, sesama salah pandang, sama menciliang lah, ndek ini elok cendomanya. Ada keinginan untuk menikah. Kalau seandainya ada keinginan seperti itu dan ternyata dia adalah saudara susuan, harus itu dicatat baik-baik oleh yang menyusukan bahwa anak ini adalah saudara susuan, haram untuk dinikahkan dia berdua. Nah, itu sebagai hukum dalam hukum keluarga. Itu konsekuensi dari menyerahkan anak kepada orang lain untuk disusukan. Dan secara hukum tidak ada masalah, asalkan itu dijaga saja aturannya. Dan para ulama mengatakan berdasarkan kepada hadis itu khamsu radha'at, 5 kali, bukan 5 kali waktu menyusu. Kalau 5 kali waktu menyusu itu kan pagi sekali, sore sekali, nah itu kan sekali gendong. Ya bayi itu dia menghisap 5 kali puting susu tadi, dihisapnya sampai 5 kali. Berarti tubuhnya sudah tumbuh dari ASI sang ibu, sama dengan anak-anaknya yang tumbuh dari ASI. Itulah sebabnya dianggap sebagai saudara sesusuan, maka haram untuk menikah. Nah, apakah nafkah sampai sebatas itu saja? Sampai pada menyusui saja? Lawanti menyusu tidak ada nafkah lah. Nah, kewajiban nafkah yang harus didapatkan oleh anak ternyata tidak sampai menjelang menyusui saja, terus dia akan tumbuh besar, dia akan perlu kebutuhan makannya, minumnya, dan lain sebagainya. Maka itu semua adalah menjadi sebuah keharusan dan itu hak bagi anak. Oke, bahkan lah terjadi pun perceraian,
Kalau seandainya terjadi perceraian, maka hak anak dalam persoalan nafkah tidak gugur. Kalau aja laki-laki lain, apakah ayah tiri punya kewajiban memberikan nafkah bagi anak tirinya? Ada tidak kewajiban? Kalau bahasa kewajiban, tidak. Karena dia berkewajiban untuk diberikan nafkah oleh ayah asalnya, oleh ayah kandungnya. Tapi kalau dia mau memberi, itu satu kebaikan, itu fadilah, besar pahalanya di sisi Allah. Tetapi yang berkewajiban itu adalah ayahnya. Nah, oleh karena itu bercerai pun dia antara ayah dengan ibunya, namun ayah tetap masih berkewajiban untuk memberikan nafkah. Yang tidak ada mantan anak. Kalau mantan istri ada, tapi mantan anak tidak. Selamanya itu akan menjadi anak dia. Jadi an-nafaqah fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Maka di sini faqad aujaballahu azza wa jalla ujratal murdi'. Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini telah mewajibkan ujratal murdi' untuk memberikan upah kebutuhan-kebutuhan bagi yang menyusui, linafaqatil walad. Dan itu artinya adalah berarti memberikan nafkah bagi anak. Yang kedua, yang keberapa lagi tadi? Kalau di buku ini yang kedua, tapi kalau kita bawa dari 1, 2, 3, berarti sekarang yang keempat. Yang keempat, hak anak dari orang tua adalah husnut tarbiyati wat ta'dib 'ala al-ibadat wal akhlaq al-hasanah. Seorang anak itu berhak untuk mendapatkan husnut tarbiyati wat ta'dib, baiknya didikan dan adab yang diajarkan oleh ayahnya, ibunya. At-tarbiyati wat ta'dib itu terkait dengan al-ibadat wal akhlaq al-hasanah, ibadah-ibadah dan akhlak-akhlak yang baik. Bagaimana seorang ayah mengajarkan anaknya sholat. Ini sering luput dari kita. Sering luput. Kita menyerahkan ini kepada sekolah. Padahal kalau seandainya ayahnya yang mengajarkan anaknya dari kecil untuk sholat, untuk puasa, itu sampai godang anak itu sholatnya nanti, selama itu pahalanya ngalir pada orang tuanya. Tapi kalau seandainya orang tua menyerahkan semata-mata kepada sekolah, guru sekolah, lu kan dapat pahala. Coba, berapa banyak hilang dari kita? Sebagai seorang ayah, lahir anaknya, dibesarkannya, dididiknya, diajarkannya kebaikan-kebaikan. Di antara kebaikan adalah sholat, berwudu. Ketika dia mendapatkan itu dari kecil dan diamalkannya, walaupun esok tambah-tambah ada sekolah kan, tapi pondasi dasar sudah ada dari orang tuanya, maka orang tuanya akan terus mendapatkan pahala ketika anaknya mengerjakan ibadah sholat itu. Nah, oleh karena itu husnul tarbiyah wa ta'dib. Begitu juga al-akhlaq al-hasanah, akhlak-akhlak yang baik. Kejujuran. Masuk waktu? Masuk waktu ya. Kita jawab dulu suara azan, insyaallah nanti kita sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Sebelum kita bertanya jawab, kita tambah sedikit materi kita tadi yang terakhir, itu husnul tarbiyati wat ta'dib ala ibadat wal akhlaq. Bagaimana seorang anak mendapatkan didikan-didikan ibadah dari orang tuanya dan juga al-akhlaq al-hasanah, akhlak yang baik. Jangan berbohong, bagaimana dia tahu mana milik dia, mana milik orang lain, kalau milik orang lain jangan diambil. Itu semua datang dari orang tua, dan alhamdulillah saya yakin semua kita mungkin melakukan ini, tapi perlu ditingkatkan lagi, perlu penekanan. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap cucunya Hasan, Ummu Hasan itu kalau nggak salah 5 atau 6 tahun, kan sekian ya kan. Tiba-tiba dia mengambil sebutir kurma di masjid, dan itu kurma zakat. Dimasukkan oleh Hasan ke mulutnya. Anak-anak kan dapat kurma tentu makan. Nampak sama Nabi. Dicongkel mulutnya sama Rasul. Hasan, ini adalah kurma zakat, dan engkau adalah keluarga Rasulullah, dan keluarga Rasul tidak berhak memakan zakat. Padahal Hasan kene bolon balik lah. Kok awak terjadi kayak macam itu? Tiba-tiba pulang umbo 5 umbo mangga. Tanya kok di mana mangga ni? Kok langsung mangga uang begitu? Kadang-kadang awak cendok kok alasan tu hanya kenek bawahnya. Kenek lu berdosa lagi. Kita tengok Nabi tadi.
Tak sabu adalah Hasan orang kene boleh itunya. Hei Hasan, kamu keluarga Rasul dan keluarga Rasul tidak berhak memakan harta zakat. Buang congkel. Dikalun korma Nabi di mulut Hasan. Dimuntahkan Hasan, tidak jadi termakan padahal dia masih kecil. Ini contoh Nabi kita mengajar al-akhlaq al-hasanah. Nah, kalau itu sudah tertanam, dan nanti dia berakhlak seperti itu, lagi-lagi orang tua akan mendapatkan pahala yang mengalir terus karena kejujuran anaknya itu hasil dari didikan dia sendiri. Jadi tidak mesti kita beralasan dia kene boleh berdosa inyo ya tola lu berdosa tetapi nanti akan menjadi kebiasaannya dakwah tagan. Jadi ketika ada satu kesalahan maka kita mesti melarangnya agar dia tahu kalau itu salah. Hanya tujuan apa itu? Dia inyo lu berdosa anak kene ada dosa orang ketika nyambut salah. Tapi bapak cara boleh tahu itu salah. Itulah tugas orang tua. Nah, ini yang dimaksud dengan husnul tarbiyah wa ta'dib. Sementara orang tua sendiri pada akhirnya nanti dia juga punya hak dari anaknya. Ada hak orang tua dari anak-anaknya. Yang pertama, ta'atul walidaini fi ghairi ma'siyatillah. Seorang anak berkewajiban untuk mentaati orang tuanya fi ghairi ma'siyatillah, untuk sesuatu yang tidak bersifat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika orang tua memerintahkan anaknya untuk melakukan sesuatu dan itu kebaikan, berarti anak wajib mentaatinya. Kalau bukan untuk berbuat maksiat. Tapi kalau perintahnya untuk berbuat maksiat, maka la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat bagi makhluk manapun kalau tujuannya untuk bermaksiat kepada Khaliq. Di bode ayah nak baca kamu payuannya. Tapi pai kami itu untuk hal yang tidak elok. Boleh anaknya tidak ayahnya. Ayah jangan pikir kenapa pai salam. Boleh. Karena untuk bermaksiat. Tapi kok mau nak pas salat Jumat ni wajib ikuti. Tidak ayah lah painya, tidak bisa. Berarti dia berdosa. Karena ayahnya memerintahkan untuk berbuat baik. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yang kedua, an-nafaqatu 'alal walidaini in kana faqiraini wal waladu musiran. Nah, hak orang tua dari anak juga adalah ayah ibu berhak untuk mendapatkan nafkah dari anaknya. Ketika orang tua sudah tua, dia tidak lagi produktif, tidak lagi menghasilkan apapun, maka dia berhak untuk mendapatkan nafkah pula dari anak-anaknya. In kana faqiraini, jika kedua orang tua ini fakir, wal waladu musiran, sementara anak kaya. Orang tuanya miskin, anak kaya, maka ini menjadi hak bagi orang tua. Berarti kewajiban bagi anaknya. Tapi kalau orang tuanya kaya, karena kaya lo tua beranak lah. Orang tuanya dah lo kaya lah. Kalau orang tuanya itu memang dalam keadaan berkecukupan, berarti dia tidak berkewajiban. Ya cukup. Atau ayah mak miskin, tapi anak miskin dah. Bapak aja, apa kan ibu? Maka dikatakan di sini nafkah
bagi orang tuanya ketika orang tuanya fakir dan anaknya dalam keadaan berlebih, dalam keadaan kaya raya atau berlebih dari lebih dari secukup yang dia butuhkan. Maka kata Rasulullah, anta wa maluka liwalidik, engkau bersama hartamu itu milik ayahmu. Jadi engkau ini bersama hartamu milik ayahmu. Berarti ada harta kan? Inna auladakum min atyabi kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah usaha yang paling baik yang untuk kalian nikmati. Usaha yang paling baik yang untuk kalian nikmati. Fakulu min kasbi auladikum. Maka makanlah dari hasil usaha anak-anak kalian. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad yang hasan. Jadi kulu min kasbi auladikum, makanlah dari hasil usaha anak-anak kalian. Nah, oleh karena itu sebagai seorang anak, kalau seandainya dia punya kelebihan harta, maka dia berkewajiban untuk memberikan itu untuk ayah dan ibunya, seandainya orang tuanya dalam keadaan fakir. Kalau seandainya orang tuanya dalam keadaan kaya, lalu anak pun ingin memberikan karena dia mampu, itu juga menjadi sebuah kebaikan yang akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Caranya kayu boleh hadiah kan, karena beli baju, beli jilbab dan lain sebagainya. Pokoknya ya kayu ndak apa juga. Itu sebagai sebuah fadilah, keutamaan. Tapi kalau anak kaya, orang tua miskin, itu menjadi sebuah kewajiban. Berdosa seorang anak kalau tidak mempedulikan orang tuanya. Ini lama-lama makan, amak payah makan, maka dia akan berdosa. Begitulah Islam membimbing agar dalam keluarga tetap menjadi baik. Ketika anaknya pun sudah menjadi kepala keluarga pula, sudah pindah rumah, tetapi tetap dijalin hubungan itu dengan hak-hak dan kewajiban yang ada. Sekira ini materi kita pada malam hari ini mudah-mudahan dapat dipahami. Silakan untuk bertanya jawab, tapi saya awali dengan pertanyaan yang tertulis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, izin bertanya, seandainya yang mengeluarkan nafkah adalah istri, sedangkan suami tidak mau tahu. Istri mengeluarkan nafkah, suami tidak mau tahu. Berarti suami tidak mau tahu dengan kewajibannya. Maka istri berpahala, suami berdosa. Istri berpahala dengan kebaikan-kebaikan yang telah dia berikan untuk keluarganya. Bukan dia yang menanggung nafkah keluarga, bukan menjadi sebuah kewajiban, tapi dia ikut untuk membantu ekonomi keluarga, maka dia mendapatkan pahala. Sedangkan suami yang tidak mau tahu, berarti suami yang tidak bertanggung jawab. Karena nafkah itu sesungguhnya adalah ada di pundak suami. Suamilah yang harus bekerja untuk mencari nafkah kehidupan keluarganya. Sekarang dia tidak mau tahu, berarti dia dalam hal ini berdosa. Sampai bila macam itu, berarti berdosa terus. Dan nanti di akhirat akan dia pertanggungjawabkan semua itu. Nah, oleh karena itu seorang suami mesti paham dia apa tugas-tugasnya sebagai seorang suami, apa kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan dalam berkeluarga. Nafkah itu ada dua, ada nafkah zahir, ada nafkah batin. Nafkah zahir ya dalam bentuk kebutuhan makannya, pakaiannya, pada momen-momen tertentu kadang kebutuhan berlebih. Nak doke ayah yo umpama abolong dia kebutuhan sekarang nak boleh kue bagai kok sepatu anak kok nak batu kolo bagai
Itu semua adalah menjadi sebuah kewajiban. Artinya dia harus memberikan tugas itu kewajibannya tadi, khususnya pada hal-hal yang bersifat pokok dan asasi. Pokok dan asasi itu ya kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makan, kan? Makan, minum itu adalah kebutuhan pokoknya. Kalau aksesoris lain, itu tidak menjadi sebuah kewajiban. Kau tiap datang Idul Fitri tanpa cincin bau, tidak menjadi sebuah kewajiban. Tidak bisa ada kau ni pakai batang dulu ni, tidak berdosa juga. Tapi kalau makan yang tidak ada, berarti dia berdosa. Karena itu adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi. Nah, oleh karena itu istrinya seperti yang ditanyakan tadi dapat pahala, tapi suaminya tetap berdosa karena dia mengabaikan kewajiban dalam berumah tangga. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Silakan kalau ada yang lain. Ini masalah ketentuan doh. Misalnya yang A ke anaknya, yang anak B ke tentuan anak teman nomor 1 lah. Sekarang yang anak nomor 1 A ke boleh nak dengan anak nomor 2 B ke atau baliknya. Jadi mahram tak? Kalau sebaliknya tidak bisa. Tapi si A punya ibu. Ibu ini menyusukan si B. Si B ini menjadi mahram bagi semua anak-anak ibu. Anaknya 5, A, B, C, D, E. Si B ini jadi mahram bagi semua anak ibu ini, A, B, C, D. Tapi yang anak ibu ini untuk saudaranya tidak, karena dia tidak ada hubungan sesuatu. Jadi tidak berlaku secara kebalikan. Oleh karena itu, siapapun yang menjadi mahram bagi anaknya si A ini mahram pula bagi si B. Paman anaknya paman pula bagi si B ini. Saudaranya saudara pula bagi dia. Haram untuk dinikahi. Tapi saudara-saudara si B ini punya kakak adik umpamanya. Ini bagi yang anak-anak ini tidak ada masalah. Boleh untuk menikah. Ini tidak ada hubungan dengan. Iko kenapa jadi haram bagi anak-anaknya? Ni koi omak koci. Jadi semuanya adalah menjadi saudara sesuatu. Sedangkan ini hanya hubungannya sama B saja. Yang C, adik dari si B ini C, tidak ada hubungan haram dengan ikrar. Karena dia tidak sesuai. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau gantiannya menyusukan amak si B itu tiba-tiba nyusul ada yang bawa anak kau. Itu berarti bocah tadi. Nyala sesama pula kan karena ada di satu perkampungan sesama ibu. Potong ibu dengan nyusul lain ibu kan. Berarti semua sudah menjadi saudara sesuai dan itu harus dicatat baik-baik karena haram untuk menikah. Wallahu a'lam. Ya. Tadi dia tanya Bapak tadi kan, itu kalau masalah saudara sesusuan itu adakah dari ibu sesusuan sudah berwarisan? Kemudian kedua, apakah anak yang sesusu ini bisa memberikan nafkah juga kepada ibu sesusuan? Kalau seandainya ibu sesusu ini dalam keadaan fakir, anaknya ini dalam keadaan. Kalau untuk warisan tidak. Kalau untuk warisan tidak sampai ke tingkat itu. Warisan itu sudah diatur siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan, dan itu yang hubungannya rata-rata dengan nasab. Jadi yang hubungan pernikahan, hubungan nasab itu yang mendapatkan harta warisannya. Anaknya, kemudian kan ada ke bawah itu anak-anaknya, ada ke atas, ada ke samping. Nah, kalau ke samping itu saudara-saudara, pokoknya semua hubungannya dengan nasab. Adapun yang sepersusuan itu tidak membuat dia menjadi saling mewarisi. Hubungannya hanya dengan haram untuk menikah karena dia besar dari asi yang sama.
Adapun warisan tidak. Tadi yang kedua, menjadi kewajiban juga tidak. Tetapi kalau seandainya dia ingin memberi, silakan. Bukan menjadi sebuah kewajiban. Wallahu a'lam. Ada lagi? Iya. Kita mengatakan orang tua kita pembohong, berdusta. Apa dia bang ini? Sebagai seorang anak tetap harus menjaga adab terhadap orang tuanya. Sebagai seorang anak harus tetap menjaga adab terhadap orang tuanya. Itu mungkin ujian Allah untuk dia. Bahkan ada orang bertanya dia, boleh nyendak mau mendak dengan tur, nyendak pernah dulu dengan tur, bahkan jak kena dibuang dengan tur. Tu kini lah kadang jadi anak solehnya. Bolehkah saya mendoakan orang tua saya ini? Tak boleh, jadi harus. Justru awak ibu dengan orang tua itu kalau lah mati justru banyak dosa kan. Orang tua itu dia menunggu doa dari anaknya. Jadi seorang anak tidak lagi dia mengingat terus dosa-dosa orang tuanya. Itu jadikan saja sebagai pelajaran. Bolehnya tak itu ke anak-anaknya. Jadi balik. Anda tuanya dah pada luganya dan sedih kalau keuangannya tak bisa. Justru jadikan pelajaran. Maka jangan disebut-sebut seperti yang tadi. Itu caranya penutup kadang. Kalau umpamanya bodohnya jadinya bercerita asal lah. Ayah berduto ke ya. Jangan cerita itu je lah berubah lah ya. Pi kau orang dia sampai. Itu nama mengajak orang lain untuk ikut membenci. Kalau seandainya ada tujuan baik, hukum-hukum lu jadi itu tahapannya ada tujuan elok awal. Tujuan elok itu jadi boleh orang lain dan banyak kono kerja ya awak cakap. Umpama awak sampai tu orang tadi pak ni. Kok bisa jangan dapat minjam juga ya. Jangan beli pinjaman ke ayah dulu ini pemalia berhutang umpama bang. Awak ingin tujuannya boleh dan banyak korban. Tapi tujuan bukan untuk memburuk-burukkan ayah. Ada saatnya sesuatu itu disampaikan dan itu memang seharusnya tidak disampaikan tapi kena ada tujuan. Kalau ada orang nak menikahi seseorang, kawan awak ingin menikah dengan seorang perempuan. Tua ya bertanya ke awak, kenapa menurut Ustaz begitunya? Kok memang buahnya sabui? Boleh orang nak sadar lah. Karena nanti akan berpengaruh pada keluarga yang dibangun. Itu saat dimana kita mesti menceritakan dan itu tidak ghibah. Tapi jujur, menurut dan Pak dan lelam berkawan dia jak kenek dan kawan semuanya oleh kita bi aduhanya boleh tak itu? Secara jujur. Karena tujuan kita adalah untuk ya, jadi buat cerita. Kau dia awak nak ke baju tadi kau buat cerita. Tidak bisa. Sampaikan secara jujur. Oleh karena itu, jangan disampaikan ke orang lain. Caranya penutup ya baru. Entah apa loh, nori sampai. Jangan mereka orang salah nilai kan berarti ayah cendek kau anak jauh ke betul ini sudah tu. Kan bisa jadi kan? Ayu penentuan apa ini nomor? Tidak jauh tu gunanya kan? Awak jadi konorek kan? Jangan disebut-sebutkan. Kalau mau disebutkan sesama dia, cinta sama itu. Sebagai seorang anak, boleh je malah menyampaikan satunya kan. Temo tu mereka lah. Aja banyak cerita oleh orang kenek punya apa tu urusan ini. Yang penting kita menyampaikan. Tak mesti kita sebar-sebarkan.
tetap jaga adab sebagai seorang anak terhadap orang tuanya dan doakan kebaikan. Calon puru azab ada, tidak elok kawar, tapi sebagai anak maka tetap mendoakan orang tua. Allah Di antara suami istri, apakah yang mahram bagi suami itu mahram bagi istrinya, atau ada batasannya? Tidak mahram bagi istri, mahram pula bagi suami, tidak mesti seperti itu. Jadi yang mahram bagi istri keluarga kami hanya orang tua aja, Ustaz. Yang mahram bagi suami, bagi istri. Keluarga suami. Hanya orang tua suami aja atau yang lain? Dia mahram itu ada 3. Ada mahram karena nikah, ada mahram karena nasab, ada mahram karena radha. Itu 3 itu sebab. Mahram karena nikah, hubungan pernikahan membuat seseorang bisa menjadi mahram. Mertua mahram, dan itu selamanya. Adik istri itu mahram muakkad. Mahram muakkad artinya mahram sementara. Selagi dia menjadi istri kita, maka adiknya mahram, tidak boleh kita nikah. Kalau seandainya dia tidak lagi menjadi istri kita, mantan mertua, tidaknya sebagai mantan dulu kan, tetap dia adalah mertua dulu, itu tetap tidak boleh dinikahi karena dia selamanya. Tapi adiknya yang tadi boleh untuk dinikah kalau dia tidak menjadi istri kita lagi. Apa contoh? Meninggal, maka ada istilah salin tikau. Kalau berpisah kena cerai, boleh tak? Boleh cuma ya lemu. Sangka kak carian dia tu kan dia kena ambil sudah tadi kan dia. Itunya ya ada sudah tu kan. Kamu ya ada apa orangnya? Boleh. Karena dia tidak lagi menjadi istri. Itu namanya sementara. Dan begitu sebaliknya. Maka ada ketentuan yang menjadi siapa yang menjadi mahram. Ada yang selamanya, ada yang sifatnya sementara. Kalau tadi nikah, 2 nasab disebabkan oleh nasab. Nasab itu keturunan, berarti kan anaknya, anak dari anaknya, atau ayahnya, ayah dari ayahnya, itu semua adalah bagian dari nasab. Dan ada nanti radha, ada nanti kena radha karena sepersusuan. Nah, karena sepersusuan, kalau dia sudah seperti yang tadi itu menyusu dari seorang ibu sehingga dia menjadi mahram, tidak boleh nikah, tidak boleh untuk dinikahkan karena dia adalah mahram. Jadi gitu. Kira-kira yang paling pasti memang adalah orang tua. Kalau saudara itu nanti kalau untuk istri, suami ke istri bisa menjadi muakkad, hanya sifatnya sementara saja. Allah Subhanahu wa taala alam. Boleh menjadi wali, itu diatur juga tuh. Nah, ini kan dalam keluarga memang banyak urutan wali itu, dan itu tidak masuk. Saudara sesuai kayaknya tidak masuk itu. Karena ada bunuwah, ada ubuwah, ada ukhuwah, ada umumah. Itu urutan dari wali. Terlepas nanti perbedaan para ulama. Ubuwah itu dari pihak ayahnya ayah. Itu namanya ubuwah. Atau ukhuwah itu dari saudaranya, saudara yang laki-laki, saudara kandung atau saudara seayah. Itu bisa menjadi wali. Atau umumah itu paman itu saudara dari ayah, bukan saudara dari ibu, saudara dari ayah. Karena yang wali itu adalah semua pada bagian laki-laki. Ada yang mempersoalkan al-bunuwah itu anak.
Bolehkah anak jadi wali untuk ibunya? Bolehkah anak jadi wali untuk ibunya? Itu ada perselisihan, tapi ada di antara ulama yang membolehkan. Apa contoh? Ada seorang ibu, dia punya anak satu laki-laki, ayahnya meninggal. Anak laki-laki ini sudah dewasa. Sekarang ibu ini dilamar oleh orang untuk dinikahi. Bolehlah anaknya jadi wali. Jadi saya nikahkan kamu dengan ibu saya, itu boleh. Karena jadi wali. Itu ada dalam perselisihan pendapat, tapi ada di antara ulama mazhab yang membolehkan anak menjadi nikah. Jadi tidak tersebut di situ saudara susuan. Ada tambahnya mu'tiq. Mu'tiq itu orang yang memerdekakan hamba. Jadi hamba yang dia merdekakan tadi bisa dia menjadi wali. Tapi sekarang kan hamba tidak boleh, kan persoalan hamba sahaya sudah tidak ada. Allah. Baik. Saya kira kita cukupkan sampai di sini. Ada celah terakhir. Ramadan itu kan isi kita ini kan ada budaya yang tinggal serumah beberapa keluarga gitu. Mahram tadi kan. Jadi pertanyaan Ustaz tadi bilang adik dan istri itu adalah mahram sementara. Itu batasannya seperti apa Ustaz? Apakah setelah batasan itu maksudnya apakah halal terlihat auratnya atau bagaimana gitu kan? Enggak. Hanya dalam persoalan tidak boleh menikah. Itu aja. Kalau untuk berdua-duaan terlihat mahramnya, terlihat auratnya, itu tetap tidak dibolehkan. Sebaiknya upayakan terus untuk menjaga. Cuma kadang-kadang kan ini menjadi sesuatu yang kadang dianggap iya, ada ipar. Kalau Rasul bilang alhamu al-maut. Ada ipar itu al-maut, sama dengan kematian, membawa kepada kematian, berarti kehancuran. Berarti harus berhati-hati. Apalagi kalau hanya untuk berdua-dua. Bukan berarti mahram tadi itu sama aja di awak kawan opai wadua, enggak. Cuma dia tidak boleh untuk dinikahi. Wallah. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Terima kasih. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Yang benar itu semata-mata bimbingan dari Allah, dan kalau ada yang salah dan keliru, abaikan saja, tinggalkan saja, karena itu adalah kekurangan ilmu saya dan barangkali juga bisikan-bisikan syaitan. Mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah mengampuninya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah.